lo tau gak sih label Great Stuff Recordings? Electro House kan? Martin Ayer gitu-gitu. Ya pokoknya elektro kayak gitu, nggak yang ngotot banget. Yo, what's good? What's good? Welcome back. Welcome back. Kali ini ada Steph. Halo Steph, apa kabar? Kenal diri. Steph? Thank you, Steph. Thank Apa you kabar? Thank you for coming. Thank you for Aduh. having me. Kalian teman dari lama kan? Gua dulu ketemu dia tuh, gue Mantan ya? pertama mantan enggak loh. Ya, Semua mantan maaf ya, Cilo ya? semua mantan Maaf enggak. ya. Sorry. Gue dulu pertama kali belum kenal sih dulu, gue pertama kali lihat dulu tuh di Gadis Sampul ya. Ya ampun. Ya ampun. Iya, Jadi, pertama kali lihat nih. Zaman Gadis dulu. Sampul tuh yang kayak Zaman dulu. yang di majalah gitu loh. Zaman dulu, lo cewek itu belum cantik kalau belum masuk Gadis Sampul, men. Ketawa lagi lo, Steph. Era 90s belum itu. nangkep sih. Pada zamannya ya, Lanjut. majalahnya. Nanti gue jelasin. Iya, pada zamannya kan gitu kan? Iya, itu hits pada zamannya ya. Hits pada Majalah zamannya gadis, zaman. Jadi kalau lo ibaratnya kalau lo mau dapat kategori cewek cantik di Jakarta, lo harus masuk Gadis Sampul Nggak dulu. juga ya. Oh, itu nama magazine. Magazine, gadis. Gadis kan? Iya. Tapi dulu begitu kok. Iya. Dulu kayak gitu kan? Iya. Kalau masuk Gadis Sampul lu kayak gimana sesuatu gitu ya kan? banget. Jadi Kayak achievement. high teen Iya, star achievement, gitu ya. achievement, Ya, iya. kayak achievement sesuatu gitu. Building blocks banget ya. kayak Itu Dia main milestone. sinetron juga kan dulu. Masih nggak sih sinetron. sekarang? Masih. Dulu. sekarang, Masih main? Dulu dan masih sekarang. Oh, masih sekarang. Oh, sinetron apa? Main sekarang? Lebih banyak FTV sih sekarang. Oke. Tapi agak lebih jarang. Sekarang lebih banyak DJ. Asik. Lo main FTV juga, men. Nggak. Ajakin dong. Jadi Gua- siapa Kirimin gitu coba, lah. kirimin profile. Gue inget pertama kali ketemu dia kan lagi di BOF kan waktu itu. Dia habis main kalau nggak salah, terus kita naik lift bareng kan. Turun Bentar. kayak Pak, asapnya. Oh iya, banyak sorry. nggak inget ya? Kok gue gak inget ya? Iya pokoknya lu sama teman-teman lu. Tolong ceritain. Terus kayak kita turun lift kayak diem kayak nih Steph kayak gue tahu deh siapa. Ini mau pulang? Pas Iya udah pulang, mau berangkat? udah kelar. Udah kelar main. Tapi itu pertama kali gue ketemu lu, Oh, gue iya. ngeliat lu pertama kali di situ. Oke. Terus Waktu itu nggak ketemu Marcel, nggak recognize Marcel. Nggak kenal, kita nggak kenal. Aku kenal. gak inget. Kita nggak kenal. Kenal. Steph Kan dulu terkenal jelek kali mukanya. Mungkin. Oke dia habis main, gua nonton dia main. Dia jelek Terus kali mukanya. pas saya mau balik, satu lift bareng. Iya. Terus kok oh ini Steph. Oh ini. Oh, jadi lift bareng doang. Iya. Jadi bukan ketemu Tahun dong. kapan? Tahun kemarin? Udah lama atau gimana? 2 tahun yang lalu. Udah tahun yang lalu ya. Lupakan aja. Lupakan aja, kayaknya udah lupa, Lupakan men. aja. Lupain aja. Lupain aja. Pokoknya intinya begitu aja. Terus satu kampus gue sama dia kakak kelas gue, rambut gue aja putih, dia kakak kelas gue. Ini kan kelas lu. Iya. Oh my God, kayak gue banyak. Lu 2004 kan? 2004. Satu Kayak- kuliah? Kayak banyak, Satu kuliah depan. banyak chip yang lupa gitu ya. Chip gue. Sorry ya. Dulu waktu dia kuliah di mana? Come again. Kecil. Justru gue gak kenal. Nggak Cuma gue tahu. kenal. Masa Iya. sih lo adik kelas gue? Berarti gue kok Aduh, merasa tua Parmat sih? gue 2003. 2004 ya beda dikit lah. Beda dikit lah. Setelah beda tipis Kan. ya gue udah deg-degan aja di tahun berapa lagi. Gue Waktu merasa kuliah tua. dia udah terkenal. Udah. Cuman gue nggak, waktu itu kan gue kan belum. Belum terkenal. Iya, belum. Kenal. Belum nge-DJ banget. Gue masih yang ngikut-ngikut orang apa segala macem. Oh, jadi waktu kuliah Lu udah main belum sih 2003? Udah 2004? 2003 belum sih. Gue Jadi- tuh mulai nge-DJ itu tahun 2006. 2007 sih. 2007. Ya 2000 antara 2006 sampai 2008. 2006 sampai 2008. Iya, itu mulai nge-DJ pertama kali dia. Awalnya siapa yang kenalin? Maksudnya Yang pertama kali lo kenapa bisa main tuh awalnya dari mana? Oke, ini mulai nih ya backgroundnya. CSI. Iya. Ini mau mundur berapa tahun? Sejauh berapa nih? Mau dari Dari lahir aja dari lahir. bener ya? Jadi kan dari kecil. Kalau dari kecil, beneran dari kecil apa enggak nih? Enggak, kalau Terserah. cerita dari kecil dulu deh. Dari kecil ya. Kalau dari kecil tuh gue
bisa dibilang yang the first music in my childhood itu gue dulu dengerin musik-musik nyokap gue sih. Nyokap gue tuh dulu sukanya Guns N' Roses, Deep Purple, Wow. Beatles. Terus kalau bokap gue tuh sukanya Phil Collins, Genesis. Toto, Yoi, Genesis, yes, Tina Turner gitu-gitu kan. Terus abis itu gue SD gue dengerinnya pop sih, dengerinnya boy band, dengerinnya boy band dulu, dengerinnya boy band, pop deh pokoknya segala macem. Terus abis itu the first genre yang membuat gue yang kayak melek, gue pengen mencoba mulai kayak mencari tahu tipe musik tuh R&B. Gue yang kayak ya kan yang berbeda. Soalnya nih R&B tuh sesuatu yang waktu itu pada saat itu gue mendengarnya sesuatu yang beda dari yang gue dengar. Dari kan biasa gue dengerin pop gitu kan. Gue inget dulu kayak Iya 2006 kayaknya. Iya, Itu 2000 berapa? enggak, itu kan SD. SD. Hey, SD the juga. 90s, gue anak 90s girl. Oh, iya. Bukannya 2006 baru SD. Oh bukan ya. Gila. Terus? Terus sampai mana tuh tadi? Ya pokoknya gue dengerinnya R&B. Terus habis itu pertama kali ke klub kelas 6 SD. Gue inget banget itu diajakin sama kakak gue ke Parkit. Parkit dulu R&B waktu itu. Parkit R&B Pas dulu. zamannya R&B deh pokoknya. Market semua ya. Iya. Tapi waktu itu Karena Parkit yang pas orang tua, R&B. orang tua. Terus Iya. udah gue ingat, gue abis itu R&B-an terus tuh. Pokoknya sepanjang SMP itu gue party R&B terus. Nah terus kelas 1 SMA, kelas 1 SMA itu yang mungkin jadi kayak ngerubah semuanya. Karena itu waktu itu gue pertama kalinya ke klub di Senayan yang namanya Diva. Itu illegal nggak sih? Diva legal. Nggak, maksudnya nggak, maksudnya kan Legal. SMA masuk kuliah nggak masuk Nggak klub? Di sini dimintain. mah. Di sini nggak ya, zaman dulu nggak dimintain. Kayak lupa aja. Gue nggak pernah. Di sini, halo. Terus abis itu ya itu mungkin bisa dibilang kayak momen-momen yang unforgettable ya pokoknya pas Diva itu, karena di situ pertama kalinya gue dengerin musik-musik yang sampai sekarang gue suka. Itu pertama kali gue dengerin musik-musik yang sampai sekarang gue mainin gitu, kayak inspiratif banget. Gue dengerin pertama kali breaks di situ, dengerin house pertama kali di situ, dengerin progresif pertama kali di situ, trance, terus house yang dubby, everything tuh semua di situ. Terus abis itu abis dari Diva belajar turntable tuh, abis itu belajar main turntable. Tahun berapa ya? Kalau gue lulus, entar gue jadi ketahuan ntar umur gue berapa. Tadi kan sudah belajar Iya, kan kita udah tahu. Bukan disampul. Iya, kan kita tahu umur dia. Kita tahu umur dia, lu di atas dia ya. Tahu. Iya. lu masih muda lah. Masih muda tuh ya. 22. Rambutnya aja tuh, Pak. Iya, pokoknya abis dari Diva itu, pokoknya kan kalau Diva, Lava, pokoknya lo sempet gak sih era-era itu ya kan? Diva, udah Lava, bilang terus era ya? pokoknya raver banget deh pokoknya dulu. Lava yang mana baru ya? Lava Lounge itu udah lama, men. Udah lama. Lama Terus banget, kayak- zamannya publik dulu di Taman Ria Senayan itu ada. Oh, iya. itu Diva. Itu Diva ya? Diva, sorry, Lava sorry. dulu di Mandarin Hotel ya kalau nggak salah. Enggak, Lava kan ada yang baru kan yang di... yang di- Tapi bukannya sempet jadi Lava Lounge juga di bawahnya publik sebelum Iya publik? itu, tapi sebelumnya lagi tuh kalau nggak salah di Mandarin sebelumnya lagi deh pokoknya di situ. Sekarang Lava kan di PS kan ya? Yang ganti X2. Itu Lava apa? Itu Lava Lamp. Lava Lounge juga? Nggak tau gue, udah lah. Next tuh kenapa tutup sih by the way? Bapak kan tak tahu, kenapa yang tutup Pak? Gitu lah. Gitu loh Pak, kenapa? Kamu tutup Pak? Mau cerita. Nah, nggak bisa di sini lah. Terus. Lanjut. Ya udah, terus itu kayak mulai sering banget party rave gitu. Tapi yang gue ingat sampai sekarang sih ya Jakarta Movement, Aquasonic. Habis itu udah tuh sama hilang chipnya, udah lupa lagi. Yang ngajarin siapa dulu pertama kali? Pertama kali habis itu belajar turntable, belajar otodidak aja sih. Belajar otodidak terus mulai belanja plat. Cuman waktu itu gue belanja plat, ngumpulin platnya tuh nggak terlalu lama karena nggak lama sesudah itu mulai era si DJ, mulai era MP3, jadi gue kayak koleksi plat gue nggak terlalu banyak sih. Nah, terus pas udah mulai belajar, nah itu pertama kalinya tuh gue beli my first sets of CDJs tuh tinggal di apartemen, gue beli sebelah CDJ 800, CDJ 200, terus mixer. Sekalian home ses lah ya. Kalau Homses chipnya nggak hilang ya?
Aduh, bisa Itu aja. penyebabnya chipnya hilang. Oh, iya, gitu iya, kan. iya. Oke. Terus gue banyak dibantuin sama bokap sih waktu itu kayak emang bokap gue juga seneng musik kan, jadi waktu dia kayak tahu gue mulai nge-DJ kayak seneng gitu kayak, oh iya papa bantuin. Gue inget gitu yang kayak papa temenin aku dong, Ke klub aku gitu. mau beli mixer nih buat nge-DJ Anjir. gitu, terus ditemenin Gokil, tuh keren beli sih. mixer di Mangga 2 gitu, terus kayak terus pak habis mixer apa lagi nih? Oh beli ampli, beli ampli, terus apa lagi pak? Mau beli speaker, terus jadi dibantuin sama bokap gue deh gitu. Serius Bokap gue tuh lah. emang suka musik juga soalnya, dan dia tuh banyak koleksi kaset sih dulu di rumah tuh kayak ada satu lemari isinya kaset semua gitu. Jadi gue banyak dibantuin sama dia. Terus habis itu apa lagi ya? Kayak gue butuh Iya. Udah sih. Terus ya udah, terus apa lagi Iya, belajar terus habis itu turntable. dari turntable Terus ya udah main-main terus gue kayak my first gig. gig. Oke, my first gig waktu itu di park. Main di park tahun berapa gue nggak ingat. Terus my first How's your first gig? Gimana first gig lo? itu pertama kali masih main plat kan tuh. Aduh. Masih naro ininya masih gini, masih gemeteran. Terus itu juga gig pertama gue di luar kota. Waktu itu diajakin sama Ai Tumbuhan, tau gak sih? Iya. Itu waktu itu gue di gig pertama gue tuh di Bandung, main di tempat namanya Kyuki kalau nggak salah deh pokoknya. Anjing, gua Ya, belum itu. tahu. Itu Dan berarti lu masih main R&B? Enggak, Enggak, itu udah house. udah main house. Oke. Dulu senangnya main elektro gue dulu. Oke. Elektro. Serius lo? Elektro zaman dulu. Gue ini gue baru tahu loh. Elektro dan minimal. Enggak juga sih Elektro breaks maksud lo kayak zaman dulu tuh Elektro kayak siapa ada labelnya. Lo tau gak sih label Great Stuff Recordings? Elektro house kan? Martin Ayer gitu-gitu. Ya pokoknya elektro kayak gitu, enggak yang ngotot banget. Enggak lah, enggak. Itu area ini lah. Enggak, gue gak pernah bilang. No man, no. Terus abis itu ya pokoknya pas gue diajak main ke Bandung itu sebenarnya kayak gue masih belum yakin gitu, kayak masih baru setengah bisa gitu kan, jadi kayak gue masih wah gila, yang main tuh masih naruh jarumnya masih gemeteran, cuman ya udah. Oh, jadi dulu Abis di itu- sini beneran pakai jarum gitu. Jarum. Iya. Justru jarum paling Makan penting, jarum. men. Itu Udah. jarumnya. Dulu. Lo harus Iya bersihin belum ada dulu. sink ya, belum ada sink, belum ada sink. Susah. Susah, lo harus Susah. kejar Sama banget. kayak kaset bro sebenarnya. Kalau Harus taruh pelintir-pelintir. ada ya jarum. kan? Di scratch. Iya. Kenapa? Di scratch. Iya di Enggak, jok. di jok. Ibaratnya kan nyamain dia kan, ngejar lagunya. Kalau gitu itu bisa rusak dong jarumnya. Kalau Bisa. lama. Ya Jadi kalau harus terlalu ganti. Makanya harus heboh, harus terlalu nafsu ini bisa. terus, iya. Makanya kadang-kadang suka ditumpuk kan, plat kadang-kadang untuk dua supaya jarumnya kan Supaya- orang punya ukuran beda-beda. Jarum tuh ada Iya, ukuran iya, beda-beda. Ada. Setelannya. Kayak ukuran jarum tato aja. Iya, jam tato kan dia Oh gitu ya. 72 jarum ya kemarin, 72 jarum. Iya. Gimana kering, Pak? Udah keren. Itu masih gatel saya terus. terus. Terus ya udah, abis itu sempet yang sering sih main di luar kota, main di Jogja, sama anak-anak Energy Room tuh dulu. Energy Room tuh siapa aja? Kayaknya aku pernah denger dari siapa ya di sini. Wawan Itu ya? sama Numan, Oh, belum. Abah, pokoknya terus pokoknya lo lihat aja Energy Room deh. Nah, Energy Room tuh deh. Terus Terus habis itu ya mulai main-main di luar kota tuh kayak di sempat ke Balikpapan lah, ke Samarinda Serius gitu. lo? Iya. At those years pas lagi era itu sering banget dapat gig di luar kota, tapi masih bisa mainin yang kita pengen. kita pengen pada era itu. Tapi sekarang udah beda sih ya. Beda sih. Ya, karena I kalau don't mungkin know. dulu kalian lebih tahu tentang musik dan listener tuh ikutin Iya. guidance. Dulu tuh masih bisa main Kalau sekarang underground di- listeners juga udah tahu Udah banyak. tahu, iya. Iya. Gue mau lagu ini, gue mau lagu ini. Iya. Sih. Bener juga, bener. Terus habis itu? Terus Good point. abis itu Bener. Ya, saya kan analisa, Pak. Asik. terus apa lagi pertanyaannya? Iya enggak, maksud gue Pulang aja, cerita. pulang. Thank you ya. Ya, terus era itu jadi pertama kali main selection lo udah langsung elektro dulu. Enggak Jangan elektro elektro deh. sih, enggak elektro, minimal sempat yang kayak Minimalnya label-label kayak siapa? Poker Flat, Poker Flat iya Poker Recordings, Flat, gitu. Freak and Chick. Dulu tuh gue suka tuh kayak Get Physical. Oh, Terus sempat era-era main di Solomon. Sentro, terus itu di JT sih dulu, Get Physical Records itu kayak dulu idola gue banget, buka Shade. Mungkin momen yang bener-bener yang kayak gue pengen banget ke DJ pas dulu ngeliat di JT sih.
Pas era itu. Gue masih banyak mainin editnya. Gue juga masih banyak Masih banyak gue banget. mainin editnya di JT. Iya di JT, terus abis itu udah deh terus ya udah sampai sekarang main, terus and then tahun 2017 ya gue kayak ngerasa gue pengen ngelakuin sesuatu yang lebih nih dari kayak nge-DJ gitu kan. Terus gue udah deh tuh kayak mulai pengen bikin lagu, abis itu pengen bikin track gitu kan. Gue pengen ngetes gue bisa nggak sih, terus akhirnya udah belajar tahun 2017, diajarin sama beberapa teman gue, dan gue juga diajarin basicnya sama teman-teman gue, tapi gue juga banyak cari tahu sendiri. Dan ya kayak zaman sekarang kan lo bisa belajar apapun ya dari online. dari YouTube ya, itu deh tuh kayak 40% of like how I learn itu music, tuh dari music producing itu dari YouTube sih. Terus gue banyak juga ikut-ikut kayak online course, tau gak sih online course yang kayak itu yang kayak how to secara detailnya kayak perkenalkan Ableton 9, Ableton 11, belajar dari situ semua. Terus ya udah sih, terus sempat juga kayak online tutoring gitu sama artis gitu kayak di luar. Jadi Ya intinya gitu semua sih, orang udah. bisa ya. Bisa. Semua orang bisa, yang penting Kalau siap. niatnya. Iya. Iya. Gue salah satunya kenapa ngajak Steph ke sini karena salah satu yang paling konsisten gue lihat dari dulu sampai sekarang, karena kan banyak yang come and go kan dari era itu kan. Iya. Tapi gue bingung ya, kayak banyak yang mulainya dari sendiri ya. Mereka belajar sendiri. Habis itu kayak nanti habis itu dipanggil dari, pertama dipanggilnya dari siapa? Kan kalian pasti mainnya di rumah. Pertama belajarnya kan pasti semua di rumah kan. Habis itu dari siapa? Kayak nanti main gig di sini dong gitu. Biasanya komunitas gak sih? Komunitas. Habis itu waktu itu kalian kayak posting di Iya. komunitas gitu Ya dulu belum Instagraman banget sih. Iya, belum. Biasanya Terus Jadi dari kayak pergaulan gimana? aja. Iya, pergaulan, lu sering main terus di mana, diajak Biasanya kan gitu misalkan kan. gue DJ. Habis itu kalau gue nggak kenal Ecilo kan nggak mungkin bisa gue reach Ecilo gitu. Ya, lu harus kayak sering main ke tempat yang dia main gitu loh. Yoi, kenalan dari situ. Kenalan. Kalau dari Iya. nobody ya. Iya. Atau enggak lo misalnya temennya siapa gitu biasanya. Kenal Ridwan Jing nggak? Iya. Keluar lagi dari Ridwan. Oke, maksudnya oke deh. Pak Jadi Ridwan. dibuka. Terkenal dulu sekali tuh ya, pokoknya Pak. pertama kali kayak belajar turntable tuh bareng dia pokoknya. Sama Terus, Ridwan. Kan? tuh, ya udah belajar Sama dia tuh OG ya. Dia tuh OG kan. ganti lah tuh. Jadi pernah ikut party-party dia dulu. Iya, Yang dulu ini, kita yang satu label, satu label kan? Satu label IO, nggak sih? Satu IO iya, kan? Imperial Beat waktu itu. Imperial Beat. Yang Oh, illegal iya. ya? Ya, Bukan. suka. Tapi Iya gue kan? pas zaman-zamannya itu Yang dia bikin gue illegal rave. belum Kan Imperial Beat. Imperial Beat sama Illegal Rave ya? Udah mulai. Ya, Imperial Beat. tapi pas waktu itu gue belum sama dia, maksudnya itu dia kayaknya tuh way back then deh itu pas dia Oh, jadi ngejain udah Illegal Rave. nggak ikut campur lah Iya, gitu. belum terlalu kenal di situ. Nah, terus Ya udah, terus tadi kita sampai mana ya? Imperial Beat. Imperial Beat, Bu. Oke, terus ya udah kita jadi mulai bagaimana bisa tahu. ya udah jadi Bu, ya. cheers dulu, Bu, yuk. Cheers dulu, Bu. Cheers dulu. Minum dulu ya. Minum dulu ya. Terus ya udah Imperial Beat banyak bikin acara, ya gue ngikut-ikut aja dulu, sempat bikin DJ lounge di mana ya, macam-macam deh dulu, Mana House juga kayak sempat bikin. Terus ya udah abis itu gue banyak main karena berjalan sendiri sih, nggak sama IO itu, jadi ya gitu sampai sekarang. Terus ya udah deh, terus ini kayak gue sekarang lagi banyak producing sekarang. Nah, gue cerita dulu yang dulu sebelum producing. Ntar dulu, yang dulu. Imperial Beat dulu siapa aja anggotanya? Dulu itu ada Mada, ada Chopi, ada Jebel, ada Mayo, ada Dipa, ada Are. Kemarin Dipa Barus. Itu grupnya yang Iya. kemarin ngomongin ya, Iya. ada coki-coki, ada yoga. Coki, mayo, makanan semua. Oke. Saya satu geng gitu. Geng lah gitu. Nggak salah, tadi gue lihat IG-nya kan, ada Ninda, ada Fikri, ada Ridwan, ada semuanya bro. Iya, ini semua satu geng. Iya, kayak satu geng lingkup. semua. Ya, emang dekat aja, suka dekat. Deket aja ya. Terus apalagi ya? Ini Steph nggak jadi Miss Indonesia juga? Enggak Oh, Miss enggak. Indonesia. Oh iya, dulu apa ya? Ya itu gak disampul sih tahun 2000. Ya depannya dua lah ya. Bosan dah. Bukan satu kan Ya udahlah, nggak apa-apa. Gue dulu Iya, gak iya. disampul tahun 2000. Terus aside from that, gue juga I'm also
an actor juga dari mulainya dulu dari iklan sih, dari kecil gue udah iklan-iklan, terus habis itu ya itu Gadis Sampul tahun 2000, terus habis itu mulai sinetron dari gue SMA, dari mulai gue Lo SMA. capek nggak sih lo? Jadi itu sinetron kayak iya sama- kayak barengan, tapi kalau dulu itu sinetron masih weekly gitu kan, kayak tayangnya weekly dan kalau dulu gue masih bisa tuh gue jalanin bareng-barengan. Kalau sekarang udah gak kuat, Bo. Jadi gue tuh sekarang kalau misalnya ada gig nge-DJ, gue nggak bisa. Jadi gue pisahin gitu kayak nge-DJ, syuting beda lagi. Jadi gue nggak akan mungkin dibarengin. Kalau dulu tuh masih bisa. Jadi kayak Lo cara bagi waktu gimana, Steph? Gue pengen tahu. Nggak, soalnya Maksud kan, gue gini. soalnya kan dulu jamnya juga beda ya. Kalau jamnya, ya kalau sekarang pandemi kan mulai jam 8 gitu udah selesai. Kalau dulu kan everything starts from jam 10 ke atas gitu kan. Jadi gue dulu masih bisa minta izin jam 9 udah keluar dari lokasi. Langsung main tuh gitu. Serius lo? Mau- Terus balik lagi ke lokasi? Pernah kayak gitu. Jadi lagi Boleh. habis main langsung ke Abis sinetron gue gitu. pernah waktu itu kayak abis jadi syuting sinetron sampai jam 9 minta cabut, terus gue main terus langsung berangkat ke Bogor dan gue semuanya nyetir sendiri syuting film layar lebar deh pokoknya jam dulu, terus baliknya pagi nyetir sendiri gitu deh, sempet banget kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak kuat kayak gitu, nggak bisa. Jadi gue kalau misalnya emang udah syuting Udah faktor ya. iya. Ya udah lah, badan nggak bisa bohong, gila nggak bisa sih gue. Nggak bisa. Lo punya, maksud gue ini satu hal sih, maksud gue kayak punya pesan apa sih, maksud gue punya message apa sih kalau misal biar tips lah biar bisa mereka nih bagi waktu nih. Lo syuting, you have a kids, Iya, iya. main juga, itu how to, maksudnya gimana caranya yang supaya dapat proporsionalnya. Iya, kalau gue sih soalnya karena syuting itu gue sangat menyukai gitu kan ya dunia seni peran ini, dan gue senang ya, capek senang, tapi menurut gue tetap pengen usaha biar bisa ada waktu untuk semuanya, karena menurut gue kayak DJing is like a holiday for me gitu, kayak refreshingnya gitu. Jadi gue selalu berusaha untuk biar ada waktu untuk itu juga gitu. Kita ada namanya NST Radio. Sedikit promosi kan. Oke, boleh. Kita ada NST Radio, di YouTube kita itu ada satu playlist. Itu DJ bisa submit ke channel kita untuk Dan kita mempromosikan tracknya sendiri Tracknya gitu, sendiri. atau ada mixingnya sendiri. gitu. Kalau Steph ada, silakan. Habis kita syuting bisa submit. Maksudnya submit track gue Iya. gitu. Mixtape. Mixtape. Oh, boleh. Apapun itu. Nanti kita akan pasang muka Steph di sini. Oh. Betul sekali. Siap. Oke, jadi balik lagi ke how to manage your time. Nih, how to manage your time. Biar nggak lupa. Biar nggak lupa. Biar nggak lupa. How to Back to manage your- topic ya. Apa back to maksudnya jadi gimana? How to manage your time. How to manage my Tadi time kan between- holiday, DJ kan setelah DJ kan kayak Holiday. masa holiday gitu. Terus maksudnya? Lo bikin scheduling kah teknisnya? Apakah Pakai lo Enggak, ya kayak misalnya kayak sekarang sih kebetulan gue lagi agak free gitu kan. Jadi gue bikin deadline untuk diri sendiri sih. Kebetulan gue sekarang lagi ada project yang lagi gue kerjain untuk next gue pengen self release sih, banyak lagu beberapa yang genre-nya kayak luas gitu sebenarnya, karena gue mungkin kalau sekarang nih gue bisa menganggap diri gue tuh masih newbie ya di dunia producing, dan gue masih pengen explore, masih bisa pengen ekspresiin diri gue dari berbagai macam berbagai macam musik yang menginspirasi gue zaman dulu, karena kan gue dengerin itu macam-macam gitu, bisa gue dengerinnya ada yang prog juga, ada yang ambient juga, ada yang
agak transi. Jadi gue lagi ada banyak project yang pengen selesaiin. Itu Jadi dulu kayak sih. lu masih mau mencari. Tapi gue pengen itu gue Yes, keluarin yes, dulu yeah, tuh yeah. semuanya. Tapi salah gak sih kalau gue bilang lu tuh vibe-nya breaks banget? Iya, iya, tapi ya itu tuh sesuatu yang kayak itu tadi gue Groove-nya bilang. tuh kayak udah ada di Breaks breaks. gimana sih? Iya. Iya breaks itu tadi kayak Kayak Dano. gitu tadi sih, iya. Dano. Oh. Iya, oke, iya, oke, itu oke. that's something yang kayak makanya tadi gue bilang pas di DeFi itu kind of like a life changing moment karena itu pertama kalinya gue dengerin semua lagu yang sampai sekarang itu gue suka banget dan nggak akan Diva pernah. dulu yang main siapa? Boleh tahu? Pada saat itu sebenarnya pas waktu awal-awal gue ya kan Anton, Heru, Iya, dulu Doni. zaman-zaman. Terus waktu itu sih gue belum terlalu kayak wah nih ngikutin siapa gitu. Pokoknya gue I come there like every week sih maksudnya gue, tapi belum terlalu merhatiin DJ-nya siapa waktu itu. Ya gitu sih. Zaman-zaman Parmat berarti udah mulai ya dengerin ya? Udah mulai. Udah 2004-an, 2005-an. udah iya itu justru kayak pertama kalinya banget. Gue kalau ngeliat dari Parmat men, kayak Messi banget men. Masih gimana capek itu zaman. Capek banget, Messi banget. Iya, kayak gitu datang sering. nggak make up, pakai jeans, kaos. Iya, situ gue paling kayak bodo amat sih kayak kalau kampus tuh udah paling bodo amat kayak beli apa. Ngerokok, udah kayak bodo amat tuh deh. Ya semuanya gak sih kayak gitu Iya, gue juga gitu. nongkrong di Ubin Merah. Ya kan tahu kan itu Ubin Merah. Nggak tahu. Oke, Gua juga oke. tahu. Bukan anak Parmat. Kita ubin biru ya. Oke. Terus apa namanya? Kalau lo suruh pilih, misalnya kayak breaks, house, which one you choose? Misalnya. Karena sekarang kan sebenarnya banyak bentuknya ya kayak Ya. semakin ke arah sini tuh Subgenre, kayak makin subgenre gitu kayak banyak yang sekarang artis-artis baru tuh yang they have like a 90s vibe to it gitu tapi kayak elemen-elemen suaranya tuh yang bener-bener baru soundnya baru gitu. Jadi macam-macam banget sih cuman kayak kalau benang merahnya I will always play a little bit of ya gitu kayak setiap set gue gitu sebenarnya gue I always try ya untuk play a little bit of everything gitu. Jadi kayak dari house, breaks ada, tapi itu tergantung jamnya juga ya. Tapi maksudnya itu yang selalu nggak akan pernah nggak ada gitu. Di set gue selalu ada pasti a little bit of house, a little bit of acid house, suara-suara acid, terus ada ya vibe-nya agak prog dikit juga ada, terus disco. Macam-macam sih sebenarnya. Kayak Kalau campur-campur. gue mau nanya sama lo, kalau lokal DJ favorit lo siapa? Kecuali Cilo ya. Kalau DJ. Maksudnya yang maksud gue kayak lo suka banget sama setnya dia. Aduh, Lokal apa luar? Lokal. Lokal. Anton. Kan Anton. Anton, namanya Anton. Anton dari Anton Yes, W. the King ya. Anton W. Iya. Bukan Anton Z ya. Bukan. Tuh, dia nggak ada lawan sih, itu nggak ada obat sih. Gue aja mau bilang nggak ada Kok dia obat. kita nggak undang dia? Nanti Nanti dong, pasti. pasti soon. Iya. Segera. King sih. Terus lo kalau misalnya apa selain Anton siapa lagi? Siapa Di lagi? top 5 lo deh. Lokal. Kecuali Cilo juga ya. Cilo jangan dimasukin. Nggak mungkin. Udah beda-beda taste. Nggak mungkin. Aduh, gue nggak bisa milih. Jangan gitu dong. Oh di sini harus. Di sini harus. Di sini Lokal harus. 5 siapa? 5 yang menurut Anjir. lo. Di luar itu Anji. Di luar Cilo, di luar Ninda. Tapi dia sih, dia. Wawan gue iya kayak. Kan dibilang di luar Wawan. Di luar. Tapi katanya suruh jawab. Iya. Wawan tuh siapa? Ridwan. Di luar. Iya, Tuhan. Kita mau kita yang jawab jadinya. Gerhan mungkinnya Gerhan. Gerhan, oke. Decadence, siapa ya, Belda. Belda. Terus habis itu aduh siapa lagi ya? Step lah, Step. Narsis lagi. Aduh. Cilo deh. Udah dibilang nggak boleh Cilo. Jangan. Nggak boleh Cilo. Oke, next question. Next question. Oh ini harus minum nih biasanya. Minum nggak harus minum. Wah break the rules ya. Kalau selama lo nge-gigs, tempat favorit lo macam-macam tuh apa? Maksud gue yang lo memorable banget. Diva kan? Memorable. Enggak yang selama dia main, yang pernah Selama dia main ya. Dari era dulu sampai sekarang gitu. Yang buat lo tuh memorable banget. Memorable banget dulu itu mungkin main di Embassy Jogja deh kayaknya. Why?
karena itu momennya masih main plat gitu. Terus tapi ada embarrassing momennya juga sih di situ. Kan unforgettable berarti kayak bisa yang Ya, bisa macam-macam. embarrassing moment juga ya. Ya. Iya gitu, kayak ada kayak cerita lucu sih, kayak waktu itu masih juga kayak belum terlalu lancar nge-DJ, terus kan itu decknya kan tinggi gitu kan gue ya. Serius loh. Decknya tinggi. Segini. Jadi terus gue mau Kayak mainnya kayak gini dong. jadi tuh gue disuruh pakai bawahnya tuh kayak pakai kerat bir gitu, jadi gue mesti naik gitu kan. Tapi ringan lah orangnya, jadi nggak apa-apa. Gue sambil Kalau kayak Eci lu nervous, pasti patah itu. sambil nervous gitu kayak ngambil part, terus udah nge-mix gitu, terus habis itu kok mana ya, kok yang lagi dinaikin kok kayak nggak ada suaranya gini ya. Ternyata terus yang kayak residennya masuk salah channel. Gue malu banget sih, cuman kayak abis itu ya maksudnya it's so memorable karena dulu waktu itu kayak lumayan sering ke situ, dan memorable-nya ya karena waktu itu gue masih main plat aja sih, masih kayak something satisfying. Lu about that. bisa main juga yang itu. Plat. Hmm. Insya Allah. Kalau kasih gue seminggu latihan Emang lu lagi. dulu waktu itu mulai Kok jadi nanya gue? Nggak apa-apa dong. Boleh dong. Kan bisa dong. Gue barengan sama Oki dulu di Six. Oh, Start. Oke, tahun berapa tuh? 2007 ah. Oh, Bapak nggak skip ya? Hebat. Apa? Bapak nggak skip ya? Mas kayak Skip. Rambutnya skip, Pak. Rambutnya skip. Rambutnya skip, Ya, rambutnya ya, skip. ya. 2007 bareng sama Oki gue. Starting. Oke. Tiba-tiba gue ada pertanyaan. Jadi semua bulu lu itu putih, bro? Jadi gini, ceritanya sebelum lanjut ke situ. Jadi gue kepikiran gitu. Maaf ya. Gasnya sedikit sedikit. Jadi ceritanya dulu gitu, zaman-zaman gue ngepang men, SMP kan lo apa ya? Zaman-zaman gue ketawa. Zaman-zaman gue ngepang SMP, gue suka. SMP ya. Oh, pang. Iya, zaman-zaman. Grunge. Oh, ada grunge. Iya, juga. Iya, suka gue itu pakai pilok. Tuh jadi mulai dari situ berefek kayak gitu. Efek. Ngefek men. Zaman-zaman kayak gitu tuh gue pakai wah macem-macem deh. Kan kenapa putih? Lu piloknya apa? Iya. Merah, Udah biru. merah. Wah, lu rusuh deh men. Kayak rambut tuh rusak ya jadinya ya. Itu rusak. Anak-anak jangan ikutin ya. Oke, terus Pakai shampoo yang bagus ya. Lo tapi ada background pengalaman ngeband gitu-gitu? Enggak sih, enggak ada. Emang langsung DJ? Singer gitu? Enggak, tapi gue pengen banget sih. Gue ada pengen banget cita-cita. Nah ini kayak one of the project Bucket yang, list. ya kayak bucket list gue tuh pengen masukin vokal gue di track gue. Pengen Nice. banget. Wow. Coba dulu dong kalau gitu. Iya dong. Coba kita mau dengar yang suaranya. Kita mau dengar suaranya. Enggak mau. Di kita ya. Enggak. NST Idol, Ya, starting NST now. Idol. Kayak misalnya Next dulu, question. nggak, lu bikin Next. track, lu mau masukin itu kayak gimana? Kayak long vocal, kayak masa long Enggak apa sih, kayak yang cuma sedikit aja. sepotong. Oh, Ya. iya. Dan enggak yang wow, enggak kayak gitu, enggak yang high pitch. Iya. Kenapa? Ada vibratonya? Aduh. Iya, iya. Oke. Sekarang gue lempar lo dua, pilih satu ya. Apa nih? Oh, jangan nanyain gue aneh-aneh dong. Enggak, gue nanya. Ya Allah, enggak. Gue nanya yang bener. Birnya masih banyak belum? Apa? Birnya masih banyak. Oke, minum lagi. Masih ada lagi kok, tenang aja. Habisin dong. Ini buat punya saya. Enggak, masih ada, masih. Habisin kalau gitu. Kalau nggak mau jawab habisin. Gue nggak mau. Habisin dulu, baru nanya. Udah dikerjain lu sih. Shoot. Oke. Band UFO or Richie Houghton? Siapa? Pilih salah satu. Ben UFO. Why? Karena dia kayak apa ya? Purist aja sih. Dia musiknya lebih diverse banget kalau gue ngeliatnya. Iya, kayak Oke. gitu sih. Anton Wiryono, Remy Irwan. Nggak mau jawab minum. Dua-duanya spesial banget. No, satu. Tapi gue ya Anton Wiryono kalau misalnya lebih Why? inspire me karena dia gue apa ya? Mengidolakannya dia karena dia bisa eklektik banget gitu. Jadi dia waktu itu yang gue ingat dari dia adalah dia bisa nge-mix lagu-lagu yang mengagetkan gitu. Oh, kok dari situ bisa ke situ ya gitu, ya kan? Surprising. Ya surprisingly and Wah. it kayak kok dari situ bisa ke situ and it works gitu. Ya itu sih yang kayak yang sampai sekarang berusaha gue pelajarin gitu tantangannya. Gue ada dulu, gue inget banget ya, ada lagu yang buat gue tuh sakral. Tapi itu kalau gue mainin di crowd,
bukan gue selalu nggak pernah cocok mainin. And suddenly Anton mainin. Itu pecah banget. Oh iya gitu ya. Buat gue tuh lagu kayak ibaratnya kayak doa gue lah, kayak sakral lah buat gue waktu apa sih namanya, kayak ibaratnya kayak buat gue kayak spesial lah tuh lagu. Pas Anton mainin, orang teriak semua, gue bilang, itu works ya, oke. Iya. Karena kan maksudnya kuncinya adalah gimana dia nge-build-nya sampai ke situ, ya kan? Betul, Ya itu kan? yang kayak buat gue Gimana kayak, aduh, karena ini kita orang. mungkin kayak mainin lagu yang sama, tapi karena kita ininya beda, nge-build yang beda, jadi vibe-nya yang keluar beda gitu kan. Dia mungkin bisa berhasil tuh karena dia udah Bisa membaca ya, membaca bisa nge-build-nya crowd-nya. dari gitu. Best year, 90s, 20s, 2000. 90 90s jauh banget bos. 90s apa 2000? Apanya nih kayak Tahunnya pilih aja bebas. era musik gitu, Era musik. 90s music sih. 90s, that's the best era. That's the best. That's the best era. Terus Carrie Chandler or Frankie Knuckles? Frankie Knuckles deh. Frankie Knuckles. Siapa? Acid, Oh yang makanan knuckle itu. Iya. acid or bricks? Both. Oh nggak bisa. Nggak bisa. No. Minum. No. Both. We're both. Karena bos dua-dua juga ini. Iya, Both. Both. Cause both combined. Boleh tahu nggak? Oke, selesai. Boleh tahu nggak DJ Acid favorit lo siapa? Yang memorable banget, yang lo suka, yang lo dengerin everyday? Acid. Aduh, yang acid everyday. Yang lo suka banget. Gue tuh hampir setiap set lo nih ya, gue pasti denger dua elemen itu tuh, breaks or acid. Correct me if I'm wrong, ya kan? Iya. Either itu breaks atau Aduh, acid. kok gue jadi nggak bisa inget ya? Acid yang lo suka banget, yang menurut lo tuh yang wah gila setnya gue. Kan kalau anak-anak dari itu kan pasti kan they're fall in love with Gard and Jano, bener dong? Iya, that's why itu yang tadi gue lupa gue mention sih. Waktu zaman Diva itu terus gue banyak dengerin Jano, dan itu yang mungkin sampai sekarang kayak karena gue pertama kali denger itu jatuh cinta banget gitu, dan kayak sering banget kayak pulang abis party rave itu kayak udahannya. Berarti review yang illegal ya. Udahan. Itu dengerinnya Ridwan. udah banyak dengerin Parah kamu, mix-mixnya Ridwan. dia. Udah banyak dengerin mixnya dia yang live tahun 90-an. Itu kayak saking gue itu masih kok sampai sekarang I get back to that mix again, so like untuk dapetin inspirasi dari situ lagi gitu. Gitu Gard. deh. Iya. Oke, selain Gard and Jano, Acid favorit produser lo deh. Siapakah? Piar kah? Kalau Piar kan house banget Acidnya. Adonis kali ya. Ush, banget lah. Gue tau Dano. Dano. Adonis. Terus gue juga suka ini sih Kenny Larkin dulu kayak inspirasi gue juga. Detroit. Ariel Brika, Detroit Techno, pokoknya Kevin Saunderson, Ariel Brika, macam Ariel Brika. sebenarnya gue banyak banget sih macam-macam ya, makanya ini juga yang gue banyak pas begitu gue mulai produce itu kayak like gue merasakan kayak a different dimension gitu. Kayak sebelumnya kan kalau nge-DJ kan kayak I can play whatever I like, whatever I want. Begitu gue mulai produce, I can create whatever I want, gitu kan. Jadi makanya sekarang kayak apapun yang gue bikin sekarang, ya selain gue juga lagi mencari jati diri, jadi macem-macem banget nih yang gue bikin tuh sekarang. Bisa ambient, bisa breaks, karena ya gitu, itu semua kombinasi dari semua lagu yang pernah gue denger dari zaman dulu, gitu sih. Terus rencana lo ke depan, Steph, kalau boleh tahu, lo mau bikin label sendiri kah? Apakah lo mau rilis single doang atau gimana? Enggak sih, kedepannya gue pengen bikin album sebenarnya. Wah, Pengen rilis album, terus sekarang yang lagi berjalan sih gue lagi pengen ngerjain satu lagu yang ada vokalisnya itu, dan udah ada vokalisnya. Gitu. Katanya diri sendiri. Enggak, Atau belum? nanti dulu. Iya. boleh tahu bocoran nama siapa? Nanti Vokalisnya? dulu ya. Kita juga tuh pakai Biar surprise dong, biar surprise. pakai kita juga. Suara dia bagus loh. Korea lagi. Gila. Bayangin. Terus gue juga lagi ada satu project yang Dicuekin, bro. Dicuekin. Karena Udah selesai. selesai.
Terus. Iya, terus gue sekarang lagi ngerjain satu project yang lagi agak trendy gitu, Bo. Dan I'm Trendy? very excited karena itu Enggak, trendy dalam arti apa nih? Dalam arti genre kah atau trendy dalam arti elemen of music? Karena kan dua hal yang berbeda tuh. a little bit of both, iya. Jadi emang elemen-elemen suaranya, melodinya itu trendy. Which is saying gue kalau misalnya nih, fingers crossed jadi nih kayak expressing myself banget. Berarti lo yang Jadi- basicnya suka trance ya? Gue suka trance. Jadi tag trans Tapi gitu ya? transnya kayak pilih-pilih dulu nih trans yang gue suka tuh kayak CJ Bolan. Buset, old school. Iya old school CJ Bolan, terus Cing si Jebolan yang remixnya Enrico si Sasha. Iya kayak Rabbit in the Moon, kayak gitu-gitu deh. Lu zaman dulu sampai pecah gila. Iya itu yang suka-suka. Aduh, narik napas gue. Iya, sama. Tolong pecahin kita. Pecahin kita. Lu dengerin dari si Jebolan. Si Jibulan. Oke, trans zaman dulu berarti ya. Kayak Iya. bukan yang trans yang ke era Armin kan? Enggak, trans klasik gue sukanya ya. Trans klasik berarti masih deket sama techno berarti. Iya dekat nama techno. Kayak gitu. Gue sukanya kayak gitu. Mantus banget. Oke. Terus apalagi selain album, lo upcoming rilis, lo kan juga baru rilis bareng sama Ruli ya? Iya dari Saya sekarang ikutan juga soalnya. Iya. juga. Saya lihat nama bapak di situ. Iya kan? Terus habis rilis bareng Ruli, terus ada plan next single kapan? Mungkin ya nih sekarang lagi dikejar semua sih, tapi yang paling terdekatnya itu gue lagi ngerjain satu project. Ini agak beda sih, ini lebih deep house sama ya itu yang pakai vokal gitu sih. Yang dekat ini. Oke. Tapi belum tahu mau rilis di mana. Antara ya mungkin mau gue lempar ke label mana gue nggak tahu, atau mungkin mau self release aja sih gue. Kita kan ada NST Radio. Iya. Tolong dipikirkan ya. Segera. Soon saya kita juga ada NST label soon, tapi masih di dalam on process. Soon. Oke, Steph, thanks for coming. Thank you, Steph. Thanks for coming. Seru banget. Next time gue undang lagi mau ya. Mau dong. kita Nanti lebih kan dalam lagi. kita nanti mau ada party, NST party gitu. Iya. Mau dong. Oke, Tolong- please invite tolong me. masuk. Yes. Kita juga ada NST party tuh coming soon, seru deh pokoknya. NST party ya, NST party. NST party. Kita mau ada opening. Jangan lupa datang. Iya. Kalau nggak datang, pecahin nanti. Mau ya, ntar main paling ya. Oke dong. Next ya. Mau. Mau seru. Ntar kita lagi cari tempat dulu. Oke. Hopefully. Kepada sudah ada bro. Sudah ada opsi lah. Sudah ada opsi lah. Sudah ada opsi. Tapi soon lah. Iya. Oke. Nah. Oke. Oke, thank you. Thank you so much.